بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian online yang insyaallah secara terus-menerus akan dilaksanakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah Kabupaten Bandung. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada perjumpaan yang lalu, yaitu terkait dengan anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel, di mana mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anugerah dengan dilindungi dari gangguan orang-orang yang tidak menyukai keberadaan Nabi Musa dan juga Bani Israel yang taat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memberikan anugerah juga memberikan perintah kepada Bani Israel seperti yang diungkapkan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-58 dan 59, di mana orang-orang Bani Israel ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk masuk ke Al-Qaryah, yaitu kota kecil yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Kemudian oleh Allah diperintahkan, silahkan makan dan minum, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, diberi kebebasan oleh Allah sebagai bagian dari anugerah Allah menyelamatkan mereka, disiapkan makan dan minumnya sebagai bagian dari hak mereka sebagai manusia atau makhluk Allah. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Bani Israel ini mereka melaksanakan hal yang kebalikannya. Bukannya mereka melakukan ketaatan, tapi justru mereka mengganti, merubah perintah dengan bentuk kemaksiatan. Yang hal itu dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang sebelumnya dengan ungkapan atau firman-Nya, "Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum", yaitu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dan ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh mereka terkait dengan firman-firman Allah yang tercantum di dalam Taurat. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak mengesampingkan hak mereka sebagai makhluk yang Allah ciptakan, diiringi atau dibarengi dengan sarana hidupnya. Makanya sekalipun mereka seringkali berbuat kemaksiatan, melanggar aturan, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap Allah dengan Rahman dan Rahimnya memberikan kepada mereka kebutuhan hidupnya. Dan inilah yang kemudian diungkapkan pula oleh Allah pada ayat yang ke-60 pada surat Al-Baqarah dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idistasqa Musa liqaumihi", dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Jadi di sini nampak Nabi Musa tidak hanya sebagai pimpinan secara ruhaniah,
Bukan hanya seorang nabi yang membimbing umatnya, mengarahkan umatnya, memfasilitasi umatnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruhani, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Makanya melalui permohonan Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Bani Israel mereka mendapatkan kembali fasilitas dari Allah pada saat kesulitan, di mana diungkapkan pada ayat ini, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingat ketika Musa memohon air kepada kaumnya, untuk kaumnya, maka pakulna, lalu kami berfirman, kata Allah, idrib bi'asakal hajara, pukullah olehmu batu itu dengan tongkatmu. Dan ini bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian panfajarat min husnata asyarata ainan, lalu memancarlah darinya 12 mata air, yang mana 12 mata air itu dinyatakan qad alima kullu unasin asrobahum, sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Artinya orang Bani Israel ini ada 12 kabilah, 12 kelompok, 12 keturunan, yang masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa Nabi Musa alaihissalam diberikan sumber airnya agar tidak berebutan. Sudah memiliki bagiannya masing-masing. Semuanya diberikan fasilitas yang sama oleh Allah. Bahkan kata Allah, kulu washrobu mir rizqillah, makan dan minumlah rizki yang diberikan oleh Allah. Artinya rizki itu kaitannya dengan kemanfaatan. Manfaatkan silakan oleh kalian. Sejauh mana pemanfaatannya? Oleh Allah diberikan kebebasan. Seperti ayat sebelumnya, haitsu tumrogodan, sekehendak kalian. Artinya mangga, silahkan kalian pergunakan, kalian manfaatkan untuk keperluan hidup kalian, anugerah yang Allah berikan. Tapi kata Allah, wala ta'sau fil ardi mufsidina, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dengan ayat ini bahwa ternyata Allah tidak membedakan makhluknya. Yang diberikan oleh Allah sebetulnya bukan hanya orang-orang yang taat, tapi orang-orang yang membangkang pun diberikan fasilitas yang sama terkait dengan kehidupannya. Orang kafir diberikan rizki oleh Allah, orang mukmin diberikan rizki oleh Allah. Hanya nanti bedanya akan terungkap pada ayat yang selanjutnya nanti, bagaimana sikap orang mukmin, orang-orang yang kafir, orang yang taat dan orang maksiat terkait dengan anugerah, terkait dengan rizki yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, ikhwati iman yang berbahagia, makanya jangan kita pernah berpikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan fasilitas kepada orang kafir. Sama saja. Hanya nanti akan berbeda akibatnya. Berbeda cara memanfaatkannya antara orang kafir dan orang mukmin dengan fasilitas yang Allah berikan, dengan fasilitas yang sama. Kenapa? Sebab orang-orang kafir ini, dalam hal ini dinyatakan sebagai contoh orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka diberikan oleh Allah, tapi mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka ini disebutkan sebagai orang-orang yang safih. Di mana as-safihu itu adalah, as-safu itu dinyatakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang bukan tidak berakal, bukan tidak berpendidikan, bukan tidak punya gelar,
tapi mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya memanfaatkan nalurinya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan, bagaimana caranya mereka menikmati tanpa berpikir cara menikmati dan mendapatkannya dengan cara seperti apa. Mereka tidak berpikir, bahkan tidak pernah mau menggunakan aturan-aturan Allah. Beda dengan orang mukmin. Nalurinya sama, nafsunya sama diberikan oleh Allah. Tapi orang-orang mukmin, mereka tidak cukup memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan, tapi memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan arahan. Satu saat, sekalipun Allah memberikan makanan, dia tidak memakan. Allah memberikan minuman, dia tidak meminum. Kenapa? Pada saat tersebut ada larangan dari Allah. Jangan makan, jangan minum. Sekalipun pada saat saum, bisa makan dan minum, tidak melakukan. Kenapa? Tidak cukup nalurinya untuk memanfaatkan anugerah Allah, tapi nalurinya dikendalikan oleh aturan Allah. Ini bedanya antara kafir dan muslim. Makanya sekalipun bisa meraihnya, orang mukmin seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka tidak akan mengerjakannya. Kenapa? Sebab cara seperti itu dilarang dalam agama. Bukan tidak bisa korupsi, bisa. Bukan tidak bisa mengelabui, bisa. Dan nalurinya pun akan sama dengan orang kafir, tapi dia tidak mengerjakannya. Kenapa? Aturan Allah melarangnya, aturan Allah sudah memberikan arahannya. Beda dengan orang kafir. Mereka akan melakukan sekalipun dilarang. Mereka akan mengerjakan sekalipun diharamkan. Orang-orang zalim pun demikian. Kenapa? Hawa nafsunya yang telah mengendalikan mereka, bukan mereka yang mengendalikan hawa nafsunya. Inilah yang dinyatakan dalam ayat lain. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak perhatikan? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, artinya dia dikendalikan. Dia bukan mengendalikan hawa nafsu, tapi hanya ikut bagaimana hawa nafsu mendorongnya, mengarahkannya, dia lakukan. Nah, orang seperti itu disebutnya orang safih, supaha atau asabku di dalam bahasa Al-Quran. Orang mukmin tidak mungkin akan melakukan demikian kalau keimanannya benar-benar kuat di dalam dirinya. Makanya orang-orang yang dinyatakan dalam ayat ini adalah orang-orang Bani Israel yang maksiat. Namun bukan berarti kemaksiatan Bani Israel itu hanya berlaku untuk mereka dalam hal melakukannya. Tidak sedikit orang-orang yang muslim secara zahiriyah mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim atau orang yang kafir. Makanya ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasannya perintah Allah itu jelas, larangan Allah itu jelas. Harus seperti apa kita melakukan. Jangan sampai kita ketika Allah perintahkan kita tinggalkan, ketika Allah melarang untuk mengerjakan justru kita lakukan. Kenapa? Karena hawa nafsu yang kita ikuti bukan aturan yang kita taati. Ini yang harus dihindarkan oleh orang-orang mukmin, mengambil pelajaran dari ungkapan ayat yang ke-60 pada surat Al-Baqarah. Ikhwati iman yang berbahagia, ternyata kemaksiatan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dalam sebutan ketika mereka melanggar aturan, tidak cukup hampir sampai di sana. Bukan hanya menolak untuk merendah diri ketika masuk Al-Qaryah dari Allah. Mereka menyembah anak sapi, mereka merubah perintah Allah. Tapi ternyata dalam kesempatan lain mereka pun melakukan apa? Yaitu mereka akan melakukan seperti yang dinyatakan pada ayat ke-61. Apa? Mereka menyatakan
dengan ungkapan wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada siapa? Kepada Nabi Musa, meminta, wahai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja. Mereka tidak merasa puas. Padahal mana dan salwa sudah Allah berikan dalam bentuk makanan dan minuman yang bisa memberikan kekuatan, sudah Allah aturkan, mereka tetap menuntut. Padahal mereka yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya disinilah nampak kelicikan orang-orang Yahudi. Apa? Pada saat mereka memerlukan kepada Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merapat. Tapi pada saat mereka tidak memerlukan, justru mereka mengucilkan dan menjauhkan diri dari Musa alaihissalam dan ajarannya. Makanya dalam ungkapannya juga terlihat saat mereka mempunyai kepentingan apa? Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Tidak cukup dengan satu makanan. Makanya katanya pad'u lana rabbaka. Mintalah untuk kami kepada Tuhan kamu. Terlihat kecurangannya. Di satu sisi tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentaati Nabi Musa sebagai utusan Allah, tapi ketika berkaitan dengan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsunya, mereka merapat, berdoa sajalah Musa kepada Tuhan kamu untuk kami. Jadi yang berdoa Nabi Musa, yang meminta Nabi Musa kepada Allah, keuntungannya untuk mereka. Dan ini tidak hanya terjadi pada saat itu saja. Makanya Al-Quran mengingatkan kepada kita dengan ungkapan ini. Artinya, awas, orang-orang Yahudi itu akan seperti itu. Pada saat mereka perlu akan merapat, pada saat tidak perlu dia akan menjauh, bahkan menyingkirkan, menjauhkan. Ya tidak jauh berbeda. Dan ternyata bukan orang-orang Yahudi saja yang berbuat demikian, tapi ada orang-orang Islam yang mereka berperilaku demikian. Pada saat mereka perlu kepada umat Islam, mereka berkumpul, berpenampilan seolah-olah orang Islam yang taat, mendukung dan lain sebagainya. Pada saat tidak perlu, mereka singkirkan umat Islam. Pada saat mereka memerlukan, ayo kita makmurkan masjid, kita ramaikan, kita gemakkan, bahwa kita negara agamis. Para ulama dibujuk, umat dibujuk melalui para ulama. Para ulama mereka lurus untuk kepentingan umat, tapi mereka memanfaatkan ulama untuk kepentingan mereka. Pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan, mari kita berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk diringankan beban kehidupan ini. Setelah lewat beratnya beban kehidupan, apa yang dilakukan? Ulama sudah tidak dilihat lagi. Karena perlu dukungan ulama, ulama diraih. Karena perlu dukungan para asatid dihimpun untuk mengajak umatnya, untuk mengajak orang-orang yang mentaati mereka. Untuk apa? Untuk mendukung kepentingan orang-orang yang mereka hakikatnya melecehkan agama. Ketika sudah diraih, apa yang dilakukan? Ulama disingkirkan, tidak pernah dilirik. Ulama dikesampingkan, ajaran agama dibatasi dan lain sebagainya. Seolah-olah menjadi racun bagi mereka. Kenapa? Sebab kalau agama tetap dipakai, ulama tetap digunakan dan diikuti arahannya, itu akan menghambat keinginan hawa nafsu mereka. Disinilah jahatnya orang-orang Yahudi. Disinilah jahatnya orang-orang yang berperilaku seperti orang-orang Yahudi. Makanya pada saat ada kepentingan, mereka menyatakan pad'ulana rabbaka. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan kamu. Bukan kita berdoa kepada Tuhan kita, tidak. Ayo para ulama, seru orang-orang, ajak berdoa untuk ketentraman, untuk kesejahteraan, agar umat tidak goncang, agar masyarakat tenang.
sudah tidak goncang, sudah tidak tenang, mereka yang membuat kegoncangan dalam kehidupan. Makanya untuk para ulama, untuk para asatid perlu kehati-hatian. Ayat ini sudah membuktikan keculasan, kelicikan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berperilaku seperti Yahudi. Oleh karena itu, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan dua ayat ini, maka bagi kita menjadi satu modal, apalagi dalam menghadapi keadaan seperti yang tengah terjadi sekarang. Sebetulnya kalau para ulama diberikan kesempatan untuk menenangkan umat, diberi kesempatan untuk membimbing umat, tidak akan terjadi kekacauan. Dalam arti kebimbangan, keraguan dalam hal kehidupan bermasyarakat. Tapi karena ulama justru dihalangi, ditutupi, dibatasi, akhirnya terjadi kegoncangan. Setelah terjadi apa? Meminta dukungan, meminta sokongan agar memberikan penerangan kepada orang ketika dari sebab perilaku mereka terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Nah, tentu saja para ulama dalam hal ini mempunyai kepentingan bagaimana caranya memberikan arahan kepada umat. Tapi jangan salah, tetap akan terjadi hal-hal seperti yang diungkapkan dalam ungkapan dua ayat yang tadi, 60 dan 61 surat Al-Baqarah, di mana mereka akan memanfaatkan dan meraih keinginan mereka pada saat sudah tidak terjadi lagi gejolak dalam kehidupan keseharian. Bahkan tidak mustahil orang-orang yang dulu berjasa, orang-orang yang dulu diminta pertolongan karena dianggap penghambat akan disumbat. Ketika mereka dianggap membahayakan kepentingan hawa nafsunya akan dihalangi, bahkan dikucilkan, dipenjara dan lain sebagainya. Itulah perilaku orang-orang yang zalim yang dinyatakan dalam dua ayat terakhir, 60 dan 61 surat Al-Baqarah, dan juga ayat ke-58 dan 59 dalam surat Al-Baqarah. Oleh karenanya, kenapa Allah begitu panjang lebar menjelaskan tentang orang-orang Yahudi ini? Karena sikap dan perilaku licik mereka lah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terkelabui. Pada saat diperlukan agar orang tidak bergejolak, tidak bersikap berontak, para ulama digunakan. Alim ulama mereka manfaatkan. Ketika sudah tercapai keinginan hawa nafsunya, mereka tidak ajak kembali para ulama untuk membicarakan bagaimana caranya dalam pelaksanaan. Uangnya diraih, uangnya terus diambil. Para ulama berjasa mengajarkan mereka tentang hal itu. Ketika sudah terkumpul, apa yang terjadi? Justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka hanya mengikuti hawa nafsunya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat hidup dalam bermasyarakat, bahkan dalam bernegara. Maka dari itu diperlukan bagi kita kewaspadaan di balik hal-hal yang terjadi yang sepertinya alami, padahal ternyata ada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang kafir, yang mereka hanya memanfaatkan umat Islam bukan untuk kepentingan Islam dan umat Islam, tapi hanya untuk kepentingan mereka dalam memenuhi hajat nafsu mereka. Maka dari itu cukup 4 ayat ini telah memberikan pelajaran bagi diri kita masing-masing. Semoga kita terhindar dari tipu muslihat, cara-cara licik yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.